Selamat malam, perkenalkan nama saya Romeo Kurniawan dengan NIM 1222403. Saya ingin mempresentasikan hasil to-do app saya yang sudah ada API dengan front-end-nya. Jadi, biar saya mulai untuk to-do app ini adalah login screen-nya. Misalnya saya mau ulang aja dari awal, saya ingin register dengan membuat akun. Misalnya saya mau bikin dengan email romeo@gmail.com. Kemudian name-nya adalah Romeo dan passwordnya kita berikan satu saja, passwordnya satu. Kita register dan ada fungsi bahwa user already exists. Ini karena di API-nya sudah ada yang mengecek apakah email tersebut sudah dipakai dalam database atau tidak. Jadi misalnya kalau seperti ini sama ya, berarti sudah tidak bisa menggunakan. Berarti ada pengecekan bahwa user already exists. Misalnya saya bikin baru aja dengan email rom@gmail.com. Kemudian namanya misalnya Kurniawan dan passwordnya tetap satu. Kita register. Oke, account successfully created. Ini dari TOS Android-nya. Kita reset database-nya dan sudah muncul di exampp. Kemudian kita mencoba untuk login rom@gmail.com. Kemudian passwordnya misalnya tadi kan satu, misalnya saya masukin 2, dia tidak akan bisa masuk, wrong email or password. Nah, kalau misalnya kalau tidak diisi dua-duanya atau salah satunya, akan muncul TOS Android please fill in all fields karena masih kosong. Kalau misalnya masukin email saja, tidak mengisi password juga sama, please fill in all fields. Nah, sekarang kita coba pergi ke home screen, login sukses. Nah, karena ini adalah akun baru, maka di home screen-nya masih kosong. Misalnya di sini. Nah, di home screen ini, jadi home screen ini saya ada bikin use effect. Jadi use effect ini ada dua fungsi. Ada fetch task sama fetch name. Fetch name ini adalah mengambil nama yang kita masukin di database ini. Jadi dia akan muncul di sini. Kemudian fetch task karena akun baru masih belum ada task. Sekarang kita coba menambah baru dengan fungsi add task. Ini adalah codingannya. Nah, kemudian ini adalah tombol add task. Nah, di sini saya memakai date picker juga. Misalnya title-nya misalnya project 1. Note-nya misalnya ini adalah project. Kemudian kita bisa pilih due date-nya mau kapan. Misalnya besok deh, 17 Mei 2024. Confirm dan kita enter OK. Nah, nanti di sini dia akan refresh sendiri dengan fungsi use effect-nya yang ada di sini. Use effect, refresh, fetch task, fetch name. Jadi mengambil task yang baru ini. Nah, di sini adalah task yang kita baru tambahkan, project 1. Kemudian due date-nya adalah 17 Mei 2024. Ini kalau kita ketik lagi, ini adalah detail screen-nya. Kalau kita mau ganti misalnya ganti nama nih, misalnya di detail JS. Nah, misalnya project 1 kita ganti jadi project 2. Kemudian kemudian task note-nya ini adalah project 2, due date kita misalnya ganti jadi 18 Mei. Confirm, kita sisa tekan update task. Nanti kita dibawa ke home screen lagi dan sudah di-update project 2, kemudian due date-nya sudah yang 18 Mei dan kita ketik lagi note ini adalah project 2. Nah, kalau misalnya untuk delete ada tombol merah ini di detail screen, kita sisa ketik dan tasknya sudah kehapus dari database. Oke, misalnya saya tambahkan lagi tasknya project 1. Kemudian note-nya ini boleh kosong saja. Misalnya Mei 17 untuk due date-nya. Kita enter, oke. Nah, di sini juga ada fungsi checkbox untuk mengecek status apakah sudah atau belum. Kita lihat di database. Di sini adalah tasknya. Nih,
ini baru masuk rom@gmail.com dengan task title project 1, ini sudah benar. Due date-nya sudah benar, dan task node-nya karena kosong maka di sini juga kosong. Nah, saat kita membuat task itu pasti otomatis saya set statusnya 0 karena ya memang belum selesai. Ini adalah fungsi checkbox. Jika kita cek, nanti akan update di database. Kita refresh, nanti akan statusnya 1 artinya completed atau sudah selesai. Nah, misalnya saya coba logout dulu, misalnya saya back dulu. Nah, kemudian saya masuk lagi, login, fetch task. Nah, dia akan tetap menyala, tetap cek completed gitu. Kemudian misalnya kita sekarang lanjut ke account. Oke, untuk account ini ada memunculkan email kita, email yang kita gunakan sekarang. Kemudian jika kita ingin ganti nama, misalnya dari Kurniawan jadi Kurnia misalnya. Kurnia, kita update name updated di TOS Android. Kita coba lihat di task apakah sudah ganti, dan sudah ganti. Karena seperti tadi, use effect ini jika ada perubahan maka dia akan mengambil task dan mengambil name yang baru. Jadi akan ubah. Misalnya saya ubah balik lagi ke Kurniawan. Update name updated, kemudian lihat task, dan sudah diganti kembali. Kemudian untuk yang bawah ini adalah untuk mengganti password. Jadi old password, new password, dan confirm new password. Ini karena kita menggunakan async storage. Async storage ini saat kita memasukkan passwordnya di home screen ini, dia akan tersimpan. Misalnya tadi passwordnya 1, jadi passwordnya bisa 1. Misalnya old password 1, misalnya old passwordnya 2 dulu. Old passwordnya nggak sama, kemudian new passwordnya ya 1 misalnya. Nah, jika kita tekan reset password maka dia tidak bisa karena old passwordnya bukan 2 tapi 1. Nah, kalau misalnya ada yang kosong, maka akan muncul TOS Android, please fill in all the fields. Itu karena belum terisi. Kemudian ada misalnya old password nih, kemudian new passwordnya 2, misal confirm new passwordnya misalnya 1. Jadi di sini new password dan confirm new password ini berbeda. Kita coba reset, dan ini incorrect input for new password. Jadi konfirmasinya dengan password yang kita inginkan berbeda, 2 dan 1. Sebenarnya saya ada bikin ini sih, password di account. Di account ini saya ada bikin di text inputnya ada secure text input, tapi karena ini untuk demonstrasi saya nggak memakainya, saya tutup. Nah, misalnya kita reset password, nggak bisa. Incorrect input for new password, nggak bisa. Nah, misalnya new password dan confirm new password deh, bisa main. Berarti ini old password sudah benar, new password dan confirm new password sudah sama. Kita coba reset. Dah, password updated. Jadi setiap kali kita melakukan update pada password, kita disuruh untuk login kembali. Misalnya ini tadi kan ini 1. Coba saya ulang ketik 1, kita login, tidak bisa karena sudah terganti. Ini database-nya di sini user ya, tidak bisa lihat sini karena hashing. Misalnya kita coba 2 sekarang. 2. Oke, login sukses. Nah, seperti itu. Kemudian untuk logout, sebenarnya reset password saya juga memakai async storage clear all. Ada di sini. Nah, di sini. Jadi cons clear all ini dilakukan saat melakukan reset password. Jadi await async storage .clear. Jadi saat kita reset password ataupun logout yang ini. Nah, logout ini akan close di TOS Android logout atau tidak yang update password itu tadi. Nah, maka dia akan melakukan fungsi clear all, function clear all. Jadi await async storage clear, kemudian memunculkan TOS Android dan navigate ke login screen. Demikian adalah API dengan front end to do app saya. Semoga bermanfaat, dan ya,